Bolehkah memejamkan mata saat sholat? Salat hukumnya sunnahnya adalah membuka mata. Nabi SAW salat dengan tidak memejamkan mata. Para sahabat juga salat tidak dengan memejamkan mata. Bahkan para sahabat terkadang melihat gerakan jenggot Nabi SAW. Para sahabat melihat gerakan salat Nabi SAW. Nabi terkadang salat di atas mimbar supaya dilihat oleh para sahabat. Berarti para sahabat salatnya tidak memejamkan apa? Mata. Kita memejamkan mata kalau kita tidak bisa khusyuk dengan melihat, kita latih diri kita agar bisa khusyuk sesuai dengan sunnah. Kecuali ada sebab-sebab tertentu, misalnya kalau kita lagi buka mata ternyata ada ribut di depan, anak kecil dari sana dari sini, kita merasa terganggu, tidak apa-apa, tatkala itu tutup mata. Tapi kalau enggak ada sebab, maka kita berusaha tidak memejamkan apa? Mata. Karena sunnahnya tidak memejamkan mata. Kecuali ada sebab tertentu, kita merasa terganggu, misalnya ada gambar-gambar tertentu atau ada gerakan-gerakan tertentu, kita tutup mata tidak mengapa dalam rangka menolak gangguan tersebut. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami, pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Bang. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Kalau masalah menutup mata, setahu saya itu bukan kiat untuk khusyuk, Pak. Tapi itu bisa menjadi waswas syaitan nanti. Karena ada hadis yang berbunyi, Allah memandang wajah seorang hamba yang sedang sholat selama matanya melihat ke tempat sujudnya. Dan kita dianjurkan membuka mata. Dalam sholat sir pun, ya, dalam sholat sir itu sholat kecilin suara kayak duhur, asar. Itu bukan sholat hilangkan suara, tapi kecilin suara. Dianjurkan Pak Diu, sholat misalnya Allahu Akbar. Anda baca iftitah misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Itu Anda baca dalam kondisi Anda pun dengar, jangan dalam hati. Tetap ada sir itu artinya ngecilin suara. Nah, suara yang dikeluarkan ini itu akan didengar oleh kuping, gitu kan? Direnungi oleh pikiran dan hati, dan mata kita buka melihat ke tempat sujud. Insya Allah ini akan membawa kepada kekhusyuan. Ada orang subhanallah sudah bacaannya tidak keluar karena alasannya sholat duhur, berarti hilangin suara dalam hati. Tutup mata, gitu kan? Sejuk ruangan. Jadi gak ada suara, telinga gak dengar apa-apa, matanya tertutup. Sejuk ruangan, tidurlah dia. Khusyuk iya, tapi dalam tidur, bukan khusyuk dalam sholat. Jadi Allahu a'lam, yang saya tahu adalah jangan ditutup matanya Pak ya, dalam sholat. Kalau terlintas sesuatu pikiran dalam sholat sehingga mengganggu bacaan, itu biasa dari syaitan. Apakah boleh baca ta'awud? Boleh. Dalilnya adalah hadis sahabat yang mulia Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Beliau bertanya seperti yang Bapak tanya. Dia mengatakan, tapi pertanyaan lebih dengan metode yang berbeda sedikit. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat sering kali bercampur pikiran saya dengan yang lainnya. Di antara bacaan, dengan ingat kerjaan, ingat segala macam gitu. Kata Nabi SAW, itu golongan syaitan yang bernama khinzib atau khanzab, ya, yang bertengkar di kiri kuping musolli. Ya. Dan dia terus mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu, sampai musolli lupa berapa rakaat dia sholat. Lalu apa wasiat Nabi SAW? Kalau datang kepadamu, bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lalu tiuplah ke sebelah kirimu 3 kali. Tapi metode tiupnya itu sedikit, maaf, lidahnya dikeluarin, ditiup seperti ada sedikit air liur ya. Seperti itulah. Ya. Maka Utsman bin Abi Mad'un berkata, setelah aku amalkan itu, aku tidak lagi terganggu dalam sholatku. Kalau Pak Dio misalnya melakukan itu dan ternyata masih saja terganggu, berarti Bapak perlu ikutkan dengan istighfar dan taubat. Karena salah satu penyebab tidak khusyuknya sholat atau tidak munculnya konsentrasi itu karena adanya dosa-dosa yang masih menghambat. Allahu a'lam. Adapun masalah memejamkan mata, ulama mengatakan makruh, kecuali ada hajat, ada sesuatu yang lebih penting lagi. Bahkan di dalam sholat kita disunahkan, selagi tidak di depan Ka'bah, di dalam sholat itu disunahkan kita melihat ke tempat sujud
Makanya tempat sujudnya jangan macam-macam gambarnya, nanti menghayal. Tempat sujud jangan ada macam-macamnya. Kalau berada di depan Ka'bah, kita melihat Ka'bah itu sunnah. Baik masalah khusyuk ini, kadang-kadang di saat kita salah memahami khusyuk, khusyuk dipikir tenang hati. Bukan tenang bagaimana? Maksudnya tenang kayak apa sih? Bukan begitu. Dijelaskan para ulama, khusyuk di dalam sholat itu adalah hati dan pikirmu mengikuti bacaanmu di dalam sholatmu. Nggak ada hubungannya dengan pejam mata dan buka mata. Jadi hendaknya di dalam khusyuk itu Anda tidak keluar daripada yang Anda baca. Merenungi bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat itu khusyuk. Kalau sholatnya cerita neraka ingat surga, nggak khusyuk. Bahkan kadang di dalam pejamnya mata ini lebih luas kita di dalam melanglang dalam khayal. Tapi kalau mungkin dikira karena kita mohon maaf, mungkin kita sholat di pasar tempat ramai, kita lagi sholat banyak, mungkin kita sebagai orang laki-laki banyak, mungkin lalu lalang wanita pejam mata, ya agar terjaga bisa jadi. Seperti itu, baru pejam mata diperkenankan saat itu. Dan memang tidak diharamkan pejam mata. Mungkin ini buat Anda harus tahu, bahasanya pejam mata tidak haram, dikatakan makruh. Baik, khusyuk itu memahami apa yang Anda baca. Maka membiasakan kita untuk mengikuti bacaan itu penting. Memahami maknanya, mentadabburi maknanya terus sampai selesai, itu khusyuk. Dan itu adanya di dalam hati dan pikir kita. Sehingga kalau kita lihat di dalam sholat, lalu kita bawa akal pikir kita di dalam memahami, mentadabburi firman Allah yang kita baca atau doa-doa yang kita baca, nggak akan kemana-mana itu pikiran. Karena konsen kita ke arah ke sana. Itulah fokus yang sesungguhnya, fokus kepada bacaan. Jadi Anda pahami makna khusyuk dulu ini. Kalau ada orang mengajar khusyuk tidak seperti, ya bukan begitu. Khusyuk pokoknya kamu diam begini, ataunya dengan diamnya itu lebih enak, dia menghayal. Wah, di warungnya rame, tokonya Masya Allah, sampai imamnya rukuk nggak sadar barangkali, karena terlalu khusyuk dia menghayal. Bukan itu. Jadi Anda ikuti bacaan Anda. Selesai ini. Jadi Anda tahu khusyuk. Yang kedua adalah pejam mata adalah tidak haram, hanya makruh. Akan tapi sebisa mungkin Anda untuk bisa buka mata, melihat tempat sujud, lalu bisa khusyuk. Kalau ternyata, akhir nih, kalau ternyata khusyuknya Anda, khusyuk benar, khusyuk seperti yang kami sampaikan. Artinya khusyuk bisa merenungi firman-firman Allah tadi. Kalau memang khusyuk Anda harus didapat dengan pejam mata, khusyuk yang sesungguhnya, bukan khusyuk yang salah. Kalau memang khusyuk Anda hanya Anda dapat dengan pejam mata, maka pejamlah mata Anda. Jika memang betul Anda mendapatkan kekhusyuan. Akan tapi pengakuan banyak orang adalah justru pejam mata ini menjadikan waswas. Jangan-jangan ada orang mengambil tasnya atau mengambil ini, memukul jidatnya, tinggal pergi dan sebagainya. Malah yang bermasalah kalau pejam mata sebetulnya. Tapi kalau bagi Anda cara pribadi dengan pejam mata, ternyata Anda bisa mengarah, bisa mengikuti firman-firman Allah yang Anda baca, maka pejamlah mata Anda demi menggapai yang namanya kekhusyuan, maka menjadi tidak apa-apa. Karena bagi Anda lebih baik semacam itu. Dan yang terakhir adalah ingat, pejam mata menjadi tidak makruh kapan itu? Kalau ada hajat. Yaitu tadi, Anda sholat tempat yang ramai lalu langnya, atau tiba-tiba ada sholat di sebuah tempat, di situ ada gambar-gambar yang tidak layak. Atau ada orang, atau Anda mengalihkan pandangan Anda. Ada orang pakai jas, makanya boleh jaket jas, tolong jangan bikin tulisan aneh-aneh. Orang bikin gak khusyuk itu. Kalau bikin jas, jaket, jangan sampai ada tulisannya di belakang. Nanti orang membaca tulisan Anda. Tulisannya gede, ngapain lo lihat gue? Nah, kayak enak jaga sholat tuh, nggak ngelihat. Ini kan tulisan-tulisan itu Anda mengganggu orang. Kalau Anda punya baju bertulis, jangan bawa ke masjid untuk sholat. Anda mengganggu orang di belakang Anda. Alasannya untuk dakwah. Ya dakwah ganggu orang. Wah, al-bahjah. Ya mikir al-bahjah, di mana ya al-bahjah? Ente telah mengganggu orang banyak sholat, ya al-bahjah bajunya. Yang bajunya bertulis di belakang jangan dipakai sholat. Ini yang di belakang mikir, al-bahjah itu apa sih? Apa yang mikir dia? Sholatnya lupa gara-gara kamu. Ini harus ada adabnya kalau punya baju. Apalagi gambarnya aneh-aneh. Seperti itu. Jadi situ itu ya. Jadi kalau memang di hadapan Anda ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan Anda, jika dipandang maka pejamkanlah. Tapi pada dasarnya pejam mata adalah makruh dalam keadaan normal. Tapi jika Anda mendapatkan khusyuk dengan pejamlah mata Anda. Tapi Anda harus tahu apa itu khusyuk yang sesungguhnya. Ada lagi tip dari Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Jika memang susah khusyuk kemudian kita belum paham maknanya, paling tidak ikuti, baca, bayangkan lafadznya. Mungkin Anda orang Jawa, Sunda, orang Indonesia deh yang belum ngerti maknanya dalam bahasa Arab. Tapi kan bisa membaca, menulis. Maka berhayallah, maksudnya ikuti lafadz bacaanmu. Seolah-olah mata membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Lafadz hurufnya yang dibayangkan.